Maksudlah bagaimana menyelesaikan harta warisan. Selalu manusia menunjukkan saya harus lebih banyak, saya harus lebih banyak, saya mengatur, saya dengan alasan ini, saya siap dan saya lebih banyak menguasai dari dulu, makanya saya yang ngatur dan sebagainya. Tapi kalau sekali lagi kita saling mengalah dan saling merendahkan diri, saya kira tidak ada keluarga yang pecah dalam menyelesaikan harta keturunan daripada orang tuanya. Inilah yang terjadi di keluarga amang buru saya Silitonga, ya, sama nemburu saya buru Nabi Tupulu, Hisarma. Dan memang saya tidak banyak tahu ini Hisarma ini karena saya baru datang dari Jakarta. Saya lama di Jakarta. Dan saya lah ketua kerohanian di Sonak Malila. Jadi kalau di Sonak Malila tidak asing saya karena saya selalu aktif di bagian kerohanian. Dan kalaupun nanti disebut siapa apalah tulang kalian, pasti saya kenal kalau di Medan ini. Jadi semua marga Sonak Malila hampir tidak ada yang saya tidak kenal kalau dia gabung di Punguan Sonak Malila. Iyalah macam tulang harun. Ya, tulang harun dari Tupulu. Ya, yang di Pelita. Ya, itu saya kenal. Siakangan doha motong dari Tupulu. Ya, jadi kenal saya itu. Jadi semua marga Sonak Malila saya kenal. Jadi saya ada panggilan sebagai seorang pendeta, misionaris, evangelis, ya, dan sebagai hamba hukum, ya juga secara bersama-sama. Kalau dunia mengatakan tidak mungkin pendeta sekaligus advokat, tetapi justru orang-orang surgawi, malaikat di surga justru ini sejalan. Ya, jubah pendeta, jubah pengacara juga. Sama itu, tohonan di pendeta, ido tohonan ni advokat pengacara. Sama dengan tohonan di dokter. Ya, itu mulia. Makanya kalau kita buka praktik tidak ada itu pajak, ya, dan berpajak pengacara dokter. Jadi itulah makanya saya memberanikan diri di setiap ada persoalan hukum, ya, karena saya juga sebagai hamba Tuhan, kenapa tidak. Jadi nahudokon kini di Jamitai di Mazmur 103 ada lagi ayat di belakangnya dikatakan demikian, itu 22 ayat. Ya, ayat setelah itu apa dikatakan? Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Ya, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalaskannya kepada kita sesuai dengan pelanggaran kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat dijauhkannya pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena Dia tahu apa kita dan Dia ingat kita adalah debu tanah. Itu jelas di Mazmur 103. Dan ayat selanjutnya dikatakan apa? Adapun manusia itu hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di taman, demikianlah ia berbunga. Apabila angin datang melintasinya, maka hilanglah ia, bahkan tempat di mana bunga itu tumbuh tidak mengenal bunga itu lagi. Ommah kita mau. Kita ini ibarat bunga katanya. Datang angin, terbang bunga itu. Di mana bunga itu tumbuh, tidak dikenal lagi siapa. Artinya kita ini nggak ada apa-apanya lah. Waktu kita pun sangat simpel. Jadi banyak khotbah kalau kita ambil dari ayat per ayat dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 22. Ya, apalagi dikatakan di dalam ayat ini juga dikatakan Tuhan menjalankan keadilan dan hukum kepada orang yang diperas. Jadi kepada orang-orang yang ribut dalam pembagian warisan, awas, Tuhan menjalankan hukum bagi orang-orang diperas. Kalau ada abangnya memeras adiknya atau adiknya memeras abangnya, Tuhan akan menjalankan hukum. Jadi sangat tepat Mazmur 103 ini kalau direnungkan dalam pembagian harta warisan. Hati-hati, jangan sampai Tuhan bertindak kepada orang yang tidak mengakui bagian adiknya atau adiknya tidak mengakui bagian abangnya. Jadi kembali lagi Mazmur 133 itu apa? Hanya orang diam dengan rukunlah Tuhan mencurahkan